Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal roller, soal per CVT, bearing slider, dan apa itu, ring puli. Jadi kebetulan ini contohnya di NMAX ya. Mungkin berlaku juga untuk motor matic lain. Jadi di penulis disebut sama Bro Jonathan sih. Ini dibahas soal bahwa di motor NMAX 2020 itu ada yang membuat NMAX 2020 itu enak. Apa itu? Yang bikin enak adalah ring puli. Ada ring puli tipis di bagian asnya, yang bagian rumah roller itu. Efeknya apa? Katanya RPM rendah lebih halus, lebih enak tarikannya, lebih ngeslong kalau lebih ngeslong kalau gasnya dilepas. Ya bikin penasaran juga sih, kenapa kok bisa gitu ya. Terus si Bro Jonathan ini ngomong lagi soal bearing bearing seater atau bearing slider ya. Slider seater, lupalah, mungkin bearing seater, SEATER seater. Nah, kenapa kok bisa sampai bisa bikin enak yang bearing seater ini? Soalnya dia ini bearing seater ini bisa bikin motor seperti netral gitu. Jadi motor matic terasa netral. Sakti kan? Yang bentuknya bearing seater itu gimana? Yang ring puli itu gimana? Nah, ya kalau yang ring puli itu modelnya ya di bagian roller ya, depan ya, bagian CVT yang depan itu kan ada rumah roller. Rumah roller itu tengahnya ada asnya. Nah, asnya ini ditambahi sama ring lagi tipis, katanya biar lebih licin, lebih lebih enak gitu. Terus yang bearing seater itu letaknya di CVT bagian belakang, di bagian per CVT nya. Jadi bearing seater ini menggantikan jadi bawahnya dari bagian per yang kena rumah lupa penulis namanya, pokoknya yang bagian belakangnya. Jadi bagian tempatnya per CVT itu diganti dengan bantalan yang pakai bearing. Bearingnya modelnya bukan bearing bulat-bulat, tapi pakai yang model apa sih namanya itu, kayak panjang-panjang, bulat-bulat panjang gitu loh. Rollernya itu melingkar. Jadi
menggelindingnya itu bukan bulat tapi menggelinding muter gitu. Bagusnya dikasih alas logam atas dan bawahnya, itu yang bikin bagus. 50. Coba eco rating bisa 50,2 nih, lumayan juga, tapi lambat banget. Jadi bearing seater ini membuat per CVT yang asalnya itu sulit gerak jadi lebih mudah bergerak. Jadi antara yang atas dan yang bawah jadi lebih relatif, lebih mudah bergerak. Dan secara testimoni hasilnya positif banget. Jadi berkat keduanya ini ya, banyak sih yang pakai dua-duanya ya. Yang satu pakai ring, satunya pakai bearing seater. Bearing seater ini kalau yang versi sebelumnya itu pakai roller ya, roller dibuat ganjel per. Itu yang versi pertama. Karena bagian alas per ini nggak benar-benar nggak benar-benar bulat, nggak benar-benar rata. Kemudian jadi muncul versi 2. Jadi pernya ini diganjel lagi. Ya macam-macam lah fungsinya itu. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin hebat itu? Sebenarnya kita bisa lihat dari komentarnya. Komentarnya gimana? Kalau yang yang ring puli itu menurut penulis itu membuat gap di bagian CVT depan itu lebih lebar. Efeknya apa? Efeknya giginya bisa lebih ngenol. Jadi bagian yang depan itu mengatur pada gigi rendahnya kan. Kalau dibuat lebih lebar bagian depan ya hasilnya lebih kecil yang depan kalau di RPM rendah. Efeknya awalan giginya rendah, nggak tinggi, jadi tarikan motor lebih enteng untuk awal-awal. Terus apa sih namanya kalau gigi rendah itu, kalau lepas gas itu hambatan yang dirasakan juga lebih kecil. Nah, kalau susah membayangkan itu kita pakai saja contoh motor manual Honda Supra Fit atau Honda Revo. Kita bisa bandingkan antara motor gigi 1 dengan gigi 2. Jadi kalau kita pakai motor yang kita dengan sengaja nggak pakai gigi 1, tapi ingat ya, CVT itu variabel ya. Anggap kita ini naik motor minimalnya pakai gigi 2 motor manual, karena gasnya itu kan lebih entengnya kalau ada gigi 1 dulu. Kalau langsung gigi 2 kan terasa agak berat. Itu efeknya seperti itu.
Jadi ya karena ada ring itu kan lebih lebar bagian depan. Karena bagian depan lebih lebar, diameter bagian depan jadi bisa lebih sempit lagi dari sebelumnya. Ya ini mungkin karena desain dari Yamaha juga ya. Lebarnya gap bagian depan itu nggak dibuat seminimal mungkin, tapi masih ada yang bisa dilakukan kalau misalnya ingin mengurangi rasio CVT depan. Tentu ada efeknya. Kalau giginya kecil jadi makin kecil, gigi yang besar juga jadi makin kecil juga. Ini kalau motornya kebiasaan dipakai di jalan mulus, terus pakai merunduk, mungkin akan ketahuan top speednya turun. Tapi kalau misalnya duduk nyantai gini, tegak gini, bisa jadi malah top speednya nambah. Karena kan waktu kecepatan tinggi itu rasio gigi terlalu tinggi juga nggak bagus kan, malah jadi lambat motornya. Kalau rasionya pas baru. Kalau misalnya rasionya kekecilan yang gereng tapi nggak bisa kencang. Jadi seperti itu. Ini penulis kira-kira loh ya. Soalnya ya penulis mungkin kalau yang depan itu nggak rencana gitu. Yang kedua adalah bearing seating slider ya. Nah, kalau pakai seating slider itu apa efeknya? Kalau untuk soal licin-licinnya itu penulis kurang tahu ya. Katanya jadi seperti lebih netral gitu ya. Penulis nggak tahu. Tapi yang jelas dengan CVT yang makin keras, makin sulit si roller depan ini untuk mengembangkan rasionya. Jadi yang belakang itu dipaksa untuk gigi tinggi gigi ya besar terus, dipaksa untuk besar terus. Karena dipaksa untuk besar terus, otomatis untuk RPM yang sama itu rasio giginya lebih pendek ya mungkin ya. Soalnya ngomong kecil besar jadi membingungkan juga nih. Rasio giginya jadi lebih pendek. Karena rasio gigi lebih pendek, untuk RPM yang sama kecepatannya lebih pelan. Karena RPM lebih pelan, RPM-nya lebih tinggi, otomatis tenaga lebih besar. Jadi ibaratnya itu kayak kalau di motor manual, dari biasanya itu digas pakai gigi 4 terus diganti dengan gigi 3. Lebih enteng kan, ngegas lebih enteng. Tapi kalau engine brake unik juga ya, jadi lebih ngelos. Mungkin ya karena dipaksa kecil ya, jadi dipaksa kecil. Begitu dilepas gasnya langsung dipaksa kecil. Ya ini kalau modelnya standaran, kalau sudah pakai bearing seater atau seater slider ini jadi jadi nambah ya. Bingung ngomongnya. Yang jelas lumayan 6,5. Macet-macetan gini lumayan ya. Yang jelas kalau
apa bearing seater ini sering dibandingkan dengan kalau bike racing. Pakai bike racing pada 1500 rpm per ya 2000 rpm dan seterusnya lah, pernya makin keras. Cuma katanya kalau per biasanya itu saking kerasnya sampai plastiknya itu kalah, kuat, sampai gosek sama magnetnya, sama pernya. Nes, rading eco-nya berhenti. Jadi bearing seating ini menurut penulis ya emang bener bikin pernya lebih keras, sama kayak nambah preload kan, diganjel. Jadi apa, kan bearing seater itu lumayan tebel ya, ada apa, logam pertama, logam kedua, ada seating tambahan, ada slidernya atau apa sih, bukan ball bearing tapi roll bearing ya, silinder bearing. Nah, penulis sendiri ya memang kalau misalnya per CVT ori itu diganti yang agak lebih keras gitu, memang sih bikin tarikan lebih enteng, yang bawah, yang tengah, yang atas. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya si CVT ini memaksa bagian belakang untuk tetap rapat sehingga rasio giginya belakang besar, sulit untuk dibuat kecil, otomatis untuk meraih top speed, untuk meraih kecepatan tinggi lebih sulit karena rasio giginya dipaksa pendek. Ya jadinya top speed kemungkinan akan berkurang. Jadi kombinasi keduanya antara pakai puli, pakai ring puli, pakai bearing seater itu menurut penulis akan membuat ini pernya rasio giginya itu jadi tinggi. Karena kok tinggi ya, pendek ya, aduh, kalau bahasa Indonesia agak rumit ya, long gearing sama short gearing itu loh. Itu nggak tepat juga ya, apa sih, pokoknya gearing yang membuat kecepatan itu, top speed itu turun, tarikannya enak. Nah ini yang mungkin ada beberapa orang yang suka, tapi penulis bukan termasuk yang suka mengurangi top speed. Ini juga harus dikombinasikan loh ya. Orang ini untungnya modifikasinya satu-satu, pakai dari depan nambah ring puli satu yang tipis, terus sama nambah slider, nambah bearing seater di belakang. Jadi hasilnya pasti positif, pasti nambah akselerasi walau nggak banyak-banyak banget, jadi nggak akan merasa kecewa lah, nggak akan merasa kecewa. Nah ini karena mesin ada fuel dilutionnya, penulis mau coba premium, sebelumnya nggak pernah pakai premium ya, pengen coba pertama dulu, nunggu olinya sip, nunggu pro kapasitornya sip. Soalnya pro kapasitor penulis andalkan untuk naikkan oktan. Banyak juga yang pakai. Penulis pernah lihat NMAX pakai premium, itu dilihat ada Lexi pakai premium.
ya ada Satria pakai premium, Fiction pakai premium, CB150R pakai premium, Vario pakai premium. Ya banyak sih yang pakai premium. Ya ini bensin masih banyak, ya rasio premiumnya ya nggak akan banyak ya. Penulis coba satu-satu lah. Nanti kalau misalnya terasa tenaga malah berkurang, penulis balik pakai Pertamax lagi. Ini nggak tahu, biasanya penulis beli bensin 20.000 penuh, ini 10.000 kali ya kalau premium. Tadi sampai mana? Sampai roller. Roller itu sama lah efeknya dengan itu. Jadi bisa disyukuri lah orang yang modifikasinya cuma per apa, diganjel dulu, diganjel bearing seater dengan depan itu apa, King ya, King 150 pakai premium juga. Ya termasuk nekat lah. Nah, penulis milih pakai premium karena penulis nggak akan pakai Pertalite, anti pakai Pertalite. Pertalite itu bensin menurut penulis yang paling jelek. Yang motor karbu aja katanya karbunya sampai hitam, businya sampai hitam. Kalau karbu yang enggak ya, karbunya sampai agak macet gitu, busi sampai hitam. Ya penulis takut kalau pakai Pertalite jadi buntu. Pengalaman pakai Pertalite juga kurang bagus, tenaganya ngedrop. Rp10.000 premium. Ya balik lagi ya. Jadi ala balasan dulu kenapa kok penulis pakai premium ya. Penulis pakai premium karena di oli mesin itu ternyata warnanya sudah hijau. Warnanya hijau padahal masih baru 600 km sudah hijau. Itu sudah agak parah itu. Nanti kalau dibiarkan sampai 4.000 itu kan, nanti pasti warnanya jadi biru kali ya. Ya karena penulis khawatir itu ya penulis coba pakai premium. Nah, entah nanti fuel dilutionnya makin parah atau enggak. Tapi setahu penulis kalau Pertamax itu 10%-nya adalah etanol. Dan etanol itu terkenal meningkatkan fuel dilution. Ya, sana mas. Jadi
Ya penulis nggak pengen lah fuel dilution itu. Ya sebenarnya bisa kerasa juga loh, oli itu jadi terasa suaranya makin kasar sih mesin, nggak sampai kasar-kasar banget, tapi jadi terasa agak kasar. Padahal ini yang 15W50, kalau yang 10W40 pasti sudah lebih parah lagi dari yang sekarang. Entah kenapa kok fuel dilutionnya agak parah ini di NMAX ini. Yang jelas nanti penulis coba bandingkan antara premium dengan Pertamax. Terus roller jangan roller dulu, pokoknya orang yang modif bearing seater dengan ring pulley itu beruntung. Karena apa? Yang dirubah cuma satu, dia akan nggak akan merasa over atau under gitu. Nambahnya juga nggak terlalu ekstrim, nggak sampai orangnya merasa top speednya turun. Nah itu penting, karena banyak yang melakukan modifikasi itu langsung ganti roller, langsung ganti per 1500 km per CVT. Jadi sekaligus dua-duanya, nggak satu-satu. Nah karena dua-duanya ini membuat orang itu bisa kayak ketipu gitu. Karena tentu ya, merek beda, ukuran pernya beda, mana ada standar 1500 km 1500 rpm itu untuk motor apa memang kalau per 1500 rpm itu beneran 1500 rpm tahu untuk semua motor? Penulis nggak yakin itu. Beda merek, beda. Bisa jadi yang satu ini terlalu keras, yang satu terlalu empuk, sehingga disebut 1500. Ada yang mirip bawaan, mirip ori, ada yang 1500 tapi dua kalinya ori. Ya kita mana tahu lah. Harusnya ukuran per CVT itu adalah nanometer yang benar. Ukuran per kan yang benar nanometer, kayak yang dipakai di suspensi itu. Ukuran pernya nm, kok nanometer, sorry, newton meter, newton kok pakai nano sih, gimana sih? Newton meter, sorry, newton meter itu per CVT. Terus roller itu biasanya orang terlalu ambisius. Di sininya misalnya 12 atau 15, ganti 10, ganti 6, wah ekstrim ya. Makanya terjadi banyak orang, wah tarikannya enak tapi top speed cuma 70 km per jam. Ya itulah, banyak yang jadi korban kayak gitu. Karena ya namanya modifikasi itu orang biasanya pengen sekaligus gitu ya. Tapi kalau modifikasi CVT nggak bisa begitu. Ya mungkin karena biaya pasang bongkarnya ya. Ada yang pasang tarif 85.000 untuk bongkar CVT itu. Ada yang memang murah sih, cuma 25.000. Ya tinggal tergantung nemu bengkel yang murah atau mahal. Kalau bisa bongkar sendiri, wow pasti lebih enak lagi itu. Nah ini terus balik lagi, penulis banyak dengar yang mengeluh sudah ganti roller sama CVT sekaligus yang tipe racing gitu katanya, kencang gitu, tapi kecewa karena top speednya turun. Lucu ya, dua-duanya ini yang
pakai ring puli sama yang pakai bearing seater ini dua-duanya mengacu ke akselerasi. Akselerasi bisa enak, tapi yaitu top speed dikorbankan. Dan kebanyakan modifikasi matic kayak gitu, roller pakai yang lebih ringan tapi ya top speed dikorbankan. Sebenarnya ada sih trik lain, yaitu pakai roller ukuran selang-seling. Jadi rollernya ukurannya beda, biasanya ya 3 ya, kan roller 6, 3 yang enteng, 3 yang berat. Kalau rollernya 4 ada enggak ya? Roller 4, kalau rollernya 4 ya 22 ya. Penulis nggak inget sih, sorry, maaf. Pernah ganti rollernya spin itu berapa sih, lupa. Yang jelas selang-seling lah ya, pasang berat dan ringan. Jadi misalnya kalau orisinilnya 12, pasang yang 14 sama 10. Cuma ya ada kekurangannya juga pakai selang-seling itu. Emang bener, per selang-seling itu akselerasinya bisa mantep banget. Ada yang melakukan penelitian cuma penelitiannya ini ngawur, angkanya gak podo. Penelitiannya yang ukuran roller normalnya 70, 80, 90 meter catatan waktunya ya. Sementara yang pakai roller kombinasi 10 sampai 200 itu mungkin nyambung penelitiannya orang lain mungkin ya, enggak ngelakuin ini. Harusnya ya dilakukan yang lebih lebih banyak lah antara yang kombinasi dengan yang enggak. Jadi ternyata akselerasi itu enggak selalu paling enteng paling baik. Itu tergantung akselerasi berapa meter ya. Misalnya akselerasi 100 meter mungkin yang terbaik yang misalnya ukuran 11 gram. Kalau jarak 200 meter mungkin yang terbaik yang 12 gram 12 atau 13 gram, kayak gitulah. Jadi roller ini bisa beda-beda. Jadi kalau modifikasi mending satu-satu, jangan sekaligus. Kalau sekaligus kadang kecewa karena terlalu tinggi. Mending satu-satu. Jadi misalnya kalau pingin per racing, pakai per CVT racing yang 15.000 rpm, coba dulu deh pakai misalnya bearing seater, kan diganjel juga pakai preload itu. Kalau pakai preload itu sifat per kan modelnya kenaikannya nggak ekstrim. Jadi kalau pakai per yang di preload gitu, kalau pakai boncengan sendiri itu keras, kalau pakai boncengan berdua terlalu empuk. Itu sifat per yang preloadnya banyak. Kalau per yang pas enggak, dipakai sendirian lumayan empuk, dipakai berdua enggak jedok. Kayak gitu kalau per ukurannya pas. Jadi ya yang pas mungkin kalau untuk CVT itu adalah model yang pakai preload. Jadi pernya ada preloadnya. Jadi saat kecepatan RPM rendah itu tahanannya tinggi sehingga rasio gigi disetel rendah sekali. Sementara itu kalau sudah di kecepatan tinggi bisa dipaksa untuk top speed. Sebenarnya ada teknik lain sih, nggak cuma roller, nggak cuma nambah ring di bagian depan atau nambah bearing seater di bagian belakang. Ada satu lagi, ganti panjangnya belt. Tapi yang ganti panjang belt ini ya tentu harus dieksperimen dulu ya, jangan sampai terlalu panjang. Soalnya ada yang pernah melakukan uji coba ini, ganti panjang beltnya bit
FI kalau nggak salah, dia pakai punya bit karbu atau mungkin sebaliknya ya, lupa. Yang jelas karena itu top speednya dia nambah tapi akselerasi makin enak. Nah itu karena gigi rasio waktu RPM rendah lebih rendah dari biasanya, sementara gigi rasio waktu RPM tinggi lebih tinggi dari biasanya karena panjang beltnya beda. Nah itu yang perlu dicoba. Jadi ya itu aja lah. Sekian saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya pakai bensin premium, nggak masalah sih, tarikan ya tetap enak. Ya wes lah, besok dilihat lagi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.